Saya Arif Wasroi dan saya akan menjadi pemateri di kelas ini, kelas pemrograman terstruktur. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang array. Sebelum kita ke praktek, alangkah lebih baiknya kita tahu konsep array itu seperti apa. Skui, apa itu array? Menurut Wikipedia, array adalah suatu tipe data terstruktur yang dapat menyimpan banyak data dengan suatu nama yang sama dan menempati tempat di memori yang berurutan, serta bertipe data sama pula. Terlalu panjang, maka saya akan garis bawahi seperti ini, agar lebih mudah dipahami. Jadi, fungsi utama array itu adalah menyimpan banyak data. Meskipun satu data juga bisa, bahkan array kosong pun bisa. Tapi kan fungsinya ini, jadi manfaatkan dengan baik. Dan syaratnya itu bertipe data yang sama. Kalau nggak paham, nggak apa-apa, nanti saya jelaskan di praktek. Contoh sederhana seperti ini. Misalkan kita mempunyai 3 variabel 1, 2, 3, dengan tipe data string, dan isinya itu adalah variabel 1 isinya mantul, variabel 2 isinya mantap, variabel 3 isinya betul. Jadi kita misinya adalah membuat ini menjadi array. Jadi kita seperti ini. Kita buat wadah kosong. Wadah ini yang saya maksud adalah array. Kita kasih nama sebagai array. Lalu kita masukkan kalimat-kalimat tersebut. Yaitu mantul, mantap, betul. Selesai. Sepertinya kalian sudah paham kalau seperti ini ya. Kita lanjut. Hal yang perlu Anda ingat adalah indeks array dimulai dari 0. Nanti saya jelaskan. Dan tipe data array hanya dapat menyimpan satu tipe data yang sama. Maksudnya seperti apa? Tadi kan saya di contoh sederhana menjelaskan tentang string ya. Itu kan string semua. Misalkan itu kan isinya mantul, mantap, betul. Dan misalkan saya input lagi yang keempat. Itu integer atau double atau angka. Itu pasti akan error. Nanti kita coba. Nah ini gambar konsep array. Jadi ini gambarnya saya ambil dari Oracle, websitenya Oracle. Itu yang punya Java sekarang ya. Dan ini 0 sampai 9 ini namanya indeks array. Dan 0 itu adalah indeks pertama array yang saya sampaikan tadi. Nah ini misalkan di gambarnya itu kan arraynya panjangnya 10. Jadi array terakhir atau indeks terakhir itu adalah panjang array dikurangi 1 yaitu 9. Paham? Kita lanjut untuk penulisan. Penulisannya ada 2, saya jelaskan yang satu dulu. Jadi ini kan kita buat integer array, berarti kita buat array kosong dengan panjangnya 3, kalau yang dicontoh tadi 10, ini 3. Jadi lalu kita input satu persatu. Dari array indeks ke-0 diisi 100, indeks ke-1 diisi 200, indeks kedua kita isi 300. Seperti ini. Jadi nanti 100 bakal di sini, 200 bakal di sini, 300 bakal di sini. Paham ya? Lanjut. Kita penulisan kedua, yaitu integer array. 100, 200, 300. Maksudnya gimana? Jadi kita deklarasi array, kita membuat wadahnya sekaligus mengisi. Jadi lebih simpel kelihatannya. Nah, emang. Jadi kita buat array kosong sekaligus diisi 100, 200, 300. Kita nggak perlu lagi mengetikkan panjangnya, karena panjangnya itu udah otomatis. Ini kan 100, 200, 300, datanya kan ada 3, berarti panjangnya ya 3 gitu aja. Nah, kelebihannya yang satu ini, yang penulisan pertama, kita bisa buat array kosong itu tok, terus kita isinya itu lewat keyboard, kayak scanner gitu. Paham? Nanti saya coba agar kalian mengerti. Nah, kalau yang ini nggak bisa. Karena ini buat array sekaligus isinya udah. Paham ya? Nanti saya jelaskan di praktek lagi. Lalu ini ada fitur lagi namanya array copy. Ini adalah rumusnya. Kalian boleh hafalkan atau enggak, nanti juga kalian paham kalau udah praktek. Soalnya ini gampang sekali. Nah, ini contohnya seperti ini kan, gampang kan? Jadi kita bilang ke sistem tolong copy array asli. Dari indeks kedua, kita taruh atau paste
ke array copy dari indeks ke 0 dengan jumlah kopinya itu 3 data. Paham? Kalau nggak paham nanti kita coba berulang kali biar paham. Sekarang kita lanjut ke praktek biar kalian nggak bosan ya. Yuk, mari skui. Oke, sekarang kita lanjut ke praktek ya. Saya udah buat kerangka wajibnya seperti ini. Sekarang kita coba yang contoh sederhana itu ya, yang tadi. Kita pertama kan 3 variabel string ya tadi. var1, var2, dan var3. Lalu kita isi var1 sama dengan mantul, var2 sama dengan mantap, var3 sama dengan betul. Seperti ini ya. Sekarang kita cetak sistem outprint var1 plus spasi agar ada jarak, var2 plus var3. Oh, ini belum kasih jarak. Seperti ini. Kita kasih titik koma. Coba kita jalankan. Udah bisa ya, ini mantap, mantap betul. Sekarang misi kita akan menjadikan ini sebuah array. Jadi kita nggak perlu ini lagi. Kita buat seperti ini, string array. Kan tadi namanya array ya. Jadi lalu new string. Yang ini disamakan dengan yang ini. Udah gitu aja. Lalu kita kasih ukuran 3 karena ini kan 3 variabel. Lalu kita ganti yang ini menjadi array, indeksnya ke berapa? Ke 0. Lalu ini indeksnya ke berapa? Ke 1, dan ini indeksnya ke 2 ya. Biar urut. Seperti yang ini kita copy aja biar cepat. All 1, 2. Ini ya, kita tebaran. Bisa ya. Sama kan? Mantul, mantap betul. Nah, sekarang kita coba kita printnya pakai looping. Kenapa pakai looping? Kan misalkan kita punya array panjangnya itu 10, 100, 1000, 10.000. Nah, gitu kan panjang. Kita nggak mungkin kan kalau ngetik segini sebanyak 10.000 kali. Nggak ngomong. Nah, kita pakai looping. Kita akalinya pakai looping. Contohnya kita pakai looping for ya kali ini. Integer i sama dengan 0. Kenapa 0? Karena kan indeks awal dari sebuah array kan 0. Maka kita pakai 0. Terus i kurang dari 3. Kenapa 3? Kan ini panjangnya 3. Jadi kita mau cetak semua kan. Terus i plus plus. Nah, begini. Kita masukkan ke sini. Tab door. Nah, coba kita buat seperti ini dulu. I. Apa yang terjadi? Nah, mantul mantap betul. Tapi kan ini gabung ya. Nggak bagus. Nggak etis kalau dilihat. Malu kali ya. Kita kasih jarak pakai spasi ini. Saran. Door. Nah, mantap kan bisa. Jadi di sini sebenarnya ada spasi lagi. Karena ini ya. Kalau ini udah paham ya. Nah, misalkan ini kan kita nggak tahu panjangnya itu berapa. Nah, untuk cara curangnya seperti ini. Cara yang lebih benar malah. Array, ini nama arahnya ya. Titik length. Jadi, array titik length itu fungsinya untuk mencari panjang array. Seperti itu. Saran harusnya sama aja. Nah, kan sama. Nah, iya. Nah, kalau gini kita coba yang integer ya. Atau kita coba ini input integer, apakah error atau enggak. Kan saya tadi udah bilang kalau mau coba kan. Saya coba isinya mantul, mantap, 10. Harusnya kan seperti itu. Kita run, pasti error. Tuh kan error. Nah, iya sih. Bisa error. Nah, ini kan tulisannya
Incompatible types. Ini maksudnya apa? Jadi tipe datanya itu tidak cocok. Tak masuk, tak ngakal bos. Nah, kalau mau input angka tapi nggak perlu dihitung juga bisa hasilnya. Jadi angkanya itu kita akalin aja jadikan string. Ini pasti bisa. Oh kan? Tapi kan kita maunya ini hitung kan, jadi harusnya pakai integer. Sekarang kita coba buat yang integer ya. Kita hapus integer nilai. Misalkan kita nilai sama dengan new. Ini apa? String? Bukan. Harusnya integer kan harus sama dengan ini. Lalu kita panjangnya 5. Biar beda kayak tadi. Kita buktikan bahwa ini bisa ya. Length gitu ya. Nilai. Ini biar kalian nggak bingung. Nilai. Yang ini juga nilai. Jadi ini kan ini itu sebenarnya kan nyetak nilai ke 0, nilai ke 1, 2, 3, 4 sampai habis. Ini kurang titik koma. Kurang titik koma, bos. Nah, tuh 0 kan. Ini kenapa? Jadi kalau belum diisi itu bakalnya 0 kalau ini integer. Tapi kalau string isinya bakal 0, null. Sekarang kita coba isi. Coba isi kan kalau kayak tadi kan lama ya. Kita coba cara yang kedua. Seperti ini. Isinya 10, 20, 30, 40, 50. Berarti ini panjangnya berapa? 5. Oh, bagus. Udah pinter. Udah pinter lo ya. Oh, kan? Sama kan? Ini rumusan kedua. Sekarang kita coba array copy ya. Array copy. Jadi kita buat array kosong terlebih dahulu. Integer nilai kosong. Terus ini kita new integer, panjangnya mau berapa? Contoh 5. Seperti ini. Atau kita samain aja. Pakainya ya ini sama, nilai dot length. Nah, sekarang dapat kosong. Sekarang kita copy. Sistem array copy, tolong kopikan array dari array nilai, dari indeks keberapa? Ketiga? Oke, ketiga kan berarti ini. 0, 1, 2, 3. Ingat ya dari 0. 3 berarti nanti 40 ya. Lalu letakkan ke array nilai kosong, dari indeks berapa? Ke 0 aja, biar nanti jelasnya gampang. Berapa jumlah data yang akan diambil? Jadi ini kan ada berapa ini? 2 ya. 40 sama 50. Oke. Koma. Kita juga cetak untuk nilai kosong. Jangan lupa. Seperti ini. Nilai kosong. Dan stabil. Bisa. Kan? Oke. Nggak ada. Ini kita agar lebih rapi. Kita harus rapi. Kita tulis bang. Isi nilai dari array nilai. Ini aja ribet, harusnya len ini, terus kita copy buat yang kosong. Nah, ini kan maksud lo yang subur run. Paham kan? Jadi kita kopinya kan gini, kita ambil dari nilai indeks ketiga 0, 1, 2, 3 ini kan 40. Lalu kita letakkan ke nilai kosong, ini nilai kosong dari indeks ke 0 dengan jumlah data yang diambil itu 2, yaitu 40 dan 50. Paham? Paham. Ya paham loh ya. Terus misalkan kita ini 0, 1, 2, 3. Kita juga 3. Apa yang terjadi?
seperti ini 000. Nah 000 40 50. Kenapa kita letakkannya dari indeks ketiga 0 1 2 3, terus diletakkan datanya. Misalkan kita ambilnya 3, ini error gak ya? Error gak ya? Error, soalnya kan ini lebihnya kan hanya punya 2 data di belakangnya, sedangkan kita ambilnya 3 ya, maruk tuh ya, serakah, gak boleh. Terus kita coba input pakai scanner, saya buktikan omongan saya yang tadi ya. Siap. Jadi yang kalau kayak gini bisa kita buat yang seperti ini. Kita yang array copy kita hapus saja biar nggak rame, nanti kalian pusing masuk angin meriang lah, di report nanti channel HMPSSI. Ini kita pakai scanner import Java utility, setahu saya ya, scanner. Kita kasih nama scannernya di sini. Scanner kita kasih nama S saja. New scanner system.in koma, jangan lupa. Nah, lalu ini buat new integer, isinya 3 aja. Lalu kita inputnya juga pakai looping, kan ada 3 data yang kita inputkan. Jadi for kayak ini aja lah. Nah, seperti ini. Nah, sistem Nah, inputkan nilai ini plus i plus biar rapi nanti. Nah, seperti ini kita panggil scannernya. Jadi yang mau diinput kan nilai ke i. Inputnya pakai apa? Pakai scanner. Yang dibaca apa? Integer. Seperti ini. Paham ya? Kita stabil bisa nggak? Bisa, saran. 10, 200, 30, 400. Nah, paham kan? Bisa kan? Coba kita buat panjang dari arahnya juga kita input. Itu seperti ini, sistem outprint. Biasanya di kuliah itu disuruh buat kayak gini, inputkan panjang array. Nah, ini pasti muncul di tugas, saya yakin. Kita contohkan apa ya, kita buat n gitu ya. Di n itu untuk simbol banyaknya array yang akan kita input. Kita s dot next in. Kenapa in? Kenapa integer? Karena kan panjangnya itu bilangan bulat, jadi integer. Sekarang contohnya 5, 10, 200, 30, 400, 50. Nah, paham kan? Ya, nanti kalau yang 2 dimensi kita lanjutkan di video selanjutnya. Kalau ada yang kurang jelas silahkan tanya di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.